Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah telah sampai kita pada hari kelima di bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya dari awal Ramadan sampai dengan saat ini, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Bukhari, khususnya dalam kajian kitab As-Shaum. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bimbingan dalam menunaikan ibadah saum, khususnya siam Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita telah membahas setidaknya 3 hadis dan pengantar penggalian dari dalil-dalil hukum kewajiban puasa yang terkait berkelindan dengan apa yang kita tunaikan pada kesempatan saat ini di bulan Ramadan. Dan di hadis yang keempat yang kemarin kita telah coba bacakan, sebagiannya telah kita ulas setelah masuk kepada bab kedua, yaitu tentang bab fadlis shaum, bab tentang keutamaan puasa. Dan kita telah bacakan sebagian dari nomor hadis 1894, susunan dari awal hadis Al-Bukhari sampai dengan ke bab ini, dan di kitab Shaum ini hadis urutan yang keempat. Ya, saya bacakan kembali untuk mengingatkan, setelah itu kita coba sambungkan penjelasan di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 1151. Di pertemuan yang lalu kita telah uraikan bahwa hadis ini akan menunjuk kepada kita keutamaan dalam penunaian ibadah siam, khususnya Ramadan yang sekarang kita tengah tunaikan bersama-sama, sekaligus menunjuk pada parameter tingkat keberhasilan siam seorang hamba, puasa insan beriman. Jadi kalau kita mau mengukur sampai dengan hari kelima Ramadan ini, di hari Sabtu ini, apakah siam kita berhasil, termasuk qiyam kita malam harinya berhasil, maka hadis ini bisa dijadikan salah satu acuan. Ingat ya, Nabi pernah mengatakan, dan ini sering saya sampaikan bahkan dalam madrasah Imam Al-Bukhari di kitab Shaum, bahwa Nabi pernah menegaskan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, tidak sedikit didapati orang-orang yang puasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya, siamnya, kecuali rasa lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan sementara ada orang yang menunaikan qiyam di malam harinya tidak mendapati apapun dari qiyamnya. Tidak ampunan dari Allah, tidak juga pahala, tapi disayangkan hanya capek berdiri begadang saja. Baik, tentunya kita tidak mengharapkan hal demikian. Karena itu bagian pertama, seperti kita bahas di pertemuan lalu, ukuran benarnya puasa seseorang, maka di sini diwakili oleh kata as-siyam. Ya, as-siyamu junnatun, puasanya mesti ditunaikan dengan benar seperti kami sampaikan. Mohon izin yang baru bergabung bisa menyimak ya di rekaman sebelumnya, dan penting untuk dicatat dengan baik sehingga di situ ada turunan-turunan evaluasi untuk kita semua. Baik, as-siyamu tidak disebutkan kata siyam seperti pernah kami jelaskan kecuali menunjuk pada puasa yang mengacu pada hukum-hukumnya, aturan-aturannya, berbagai ketentuannya. Apalagi di sini menggunakan alif lam ta'rif ya, alif lam ta'rif akan menunjuk satu hal yang khusus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keistimewaannya lulus dalam puasa, maka indikatornya adalah puasanya harus ditunaikan berdasar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan ya, didetilkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini benar ditunaikan, junnatun, puasa yang kita tunaikan ini, yang dikerjakan dengan benar sesuai aturannya teman-teman sekalian, itu akan menghasilkan perisai,
yang tak tampak, perisai imajiner, langsung ya menyatu dengan jiwa kita, karena setiap kali kita menunaikan ibadah dalam Ramadan itu membentuk karakter kebaikan, dan puncaknya takwa itu. Ya, sedangkan takwa itu kan dua, ya, bisa dilihat dari dua hal, dua pokok. Ya, satu menunaikan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Nah, menunaikan perintah Allah itu puncaknya adalah membentuk perisai. Ya, sehingga dengan perisai itu bisa mencegah kita berbuat maksiat. Saya ambil contoh misalnya amalan saat Ramadan dalam membentuk takwa, meningkatkan sholat. Sampai malamnya kita sholat, tuh kan, yang biasanya hanya fardu bagi sebagian orang, sekarang kita coba maksimalkan menunaikan sholat sunnah. Tarawih kan sunnah, ya kan? Nafilah, sunnah hukumnya. Maka fungsi sholat, seperti pernah saya sampaikan, tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah ke-29, Al-Ankabut di ayat ke-45. Ya, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang buruk lisannya, buruk pandangannya, buruk hatinya, itu patut diduga dari satu di antara dua ini atau keduanya. Imma nafsu dari, ya mohon maaf, syahwatnya yang disebut dengan fahsya, atau nafsu perut dan akal yang diingkari oleh hati disebut dengan mungkar. Dua ini saja. Nah, sholat mencegah itu. Ramadan kita tingkatkan pola sholat kita, kuantitasnya, kualitasnya, sehingga dengan itu membentuk satu suasana ruhiyah dalam diri kita yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena dekatnya itu terjaga kita. Nah, saat terjaga itu muncullah kemudian perisai ya dalam diri kita yang mencegah kita berbuat maksiat. Dan di sisi lain meningkat amal kebaikan kita. Maksiat itu kan salah. Kan lawannya taat, soleh. Taat, soleh, maksiat, salah. Jadi ketika salah satu turun, yang lain pasti naik. Ya, silakan kalau tidak percaya. Kalau yang baik naik, berarti yang buruknya turun, kan? Artinya orang yang senang berkata baik, melihat yang baik, itu otomatis akan anti pada yang buruk. Nah, keadaan diri yang terjaga dalam kebaikan ini, yang secara otomatis terhindar dari keburukan, itu yang disebut junnah namanya. Seakan-akan tubuh kita itu punya perisainya yang menepikan segala hal-hal yang buruk. Jadi begitu mata misalnya ada pandangan yang tak baik, itu langsung dipalingkan. Ya, ghaddul basar itu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah ke-24 ayat 30 itu kan. Nah, katakan pada pria-pria beriman, dia memalingkan pandangannya. Nah, itu kecepatan berpaling itu kalau punya junnah, melihat satu yang kotor langsung berpaling. Ya. Nah, termasuk di YouTube nih ya, hati-hati nih. Ada tayangan-tayangan yang gak bagus. Saya sering ada lihat ya, ada beberapa komentar, Ustadz itu kok iklannya gitu kan suatu yang kotor. Nah, ingat, algoritma YouTube itu mengikuti kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan Anda pernah mengklik sesuatu yang kotor, ya tampil lagi itu. Ya itu koreksi untuk kembali ke masing-masing. Tapi kalau kita biasanya klik yang baik-baik gitu kan, klik tentang Quran, klik tentang motivasi, tentang sedekah, tentang macam-macam, ya itu yang hadir itu, algoritmanya menyesuaikan, ya. Baik, bahkan nanti bisa ikut ke handphonenya loh, hati-hati loh, ya. Ikut ke handphonenya, dari apa yang sering kita akses, kita buka itu, sering nanti muncul di beranda kita dan sebagainya. Nah, kalau punya junnah, itu kita terarahkan pada yang baik. Walaupun ada pancingan-pancingan yang kotor, kita tidak akan mengikutinya, itulah junnah. Jadi as-siyamu junnatun, puasa yang benar yang ditunaikan sesuai ketentuan itu, hukum dan aturannya, itu menghadirkan apresiasi pertama dari Allah melalui lisan Rasulullah, diberikanlah oleh Allah berupa junnah. Ya, perisai dalam dirinya yang mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ingin ukur sampai hari kelima ini, teman-teman sekalian, coba dicek seberapa jauhkah keberhasilan puasa kita. Salah satunya indikatornya ya meninggalkan perbuatan maksiat. Sedang nggak senang, mencela, senang berselisih, gitu kan? Berprasangka yang buruk, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu kan? Minta ampun kepada Allah, istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dampak dari situ, karena yang maksiat itu tinggal, maka yang taatnya itu muncul. Maka tertariklah kebiasaan kita untuk meningkatkan amal saleh. Ya, ngajinya bertambah gitu kan, senang berbuat baik dalam segala aspek yang bisa kita lakukan, baik fisikal ataupun material, ya. Secara fisik sholatnya meningkat, baca Quran, secara materi rajin sedekah dan sebagainya. Itu otomatis. Nah, untuk mengecek itu Nabi meneruskan, ya. Perhatikan terusannya yang kita bisa bacakan di sini, fala yarfuth. Maka kalau Anda ingin melatih itu semua untuk mendapatkan perisai puasa benar, aturan yang pertama, tinggalkan segala hal yang merusak. Ya, merusak. Hal-hal yang bisa mendorong kita berbuat maksiat, tak sadar kita berbuat salah, mengurangi nilai puasa kita. Pertama, rafath. Ya, rafath itu kata-kata yang kotor.
Ya bentuknya bisa jorok gitu ya, hal yang terkait dengan erotis misalnya dan semacamnya, ya pornografi, porno aksi dan sejenisnya. Bisa juga dia masuk pada segala yang bentuk yang kotor, ya celaan kan kotor gitu kan, keluar kata-kata kebun binatang, kata-kata yang tak pantas dan sebagainya, masuk ke situ. Ya walaupun dalam keseharian lebih diasosiasikan kepada hal-hal yang sifatnya jorok, erotis dan sebagainya, gitu ya. Ada konteks rafath yang positif. Ya, contohnya misalnya apa? Di Al-Baqarah ayat 187. Ya, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Ya, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Boleh di malam puasa itu jikalau kemudian suami istri pengen bercumbu ya, antara suami dengan istrinya, kemudian saling merayu di situ. Itu diperkenankan malam harinya. Ayat ini turun untuk membatalkan dugaan sebagian orang yang melihat pada kebiasaan orang sebelum masa Islam. Sebelum Nabi SAW diutus, ada orang biasa puasa, menyimpulkan, kesimpulannya kita ingin tingkatkan lagi kekuatan kita sehingga malam pun ikut puasa juga. Maka itu isunya menyebar di lingkungan Nabi, ya, tersebar di lingkungan para sahabat Nabi SAW. Maka ketika tersebar 1-2 pembicaraan, sampai berita kepada Nabi, turunlah ayat ini. Tidak benar, puasa itu siang harinya. Malam itu tingkatkan ibadah berupa qiyamnya. Kalaupun ada hubungan suami istri, ingin bercumbu rayu dan sebagainya, diperkenankan. Dan dalam cumbu rayu kadang-kadang keluar rafath kan, maka itu diperkenankan. Sama dengan iri hati, dengki, itu nggak boleh, dilarang, kecuali pada 2 hal. La hasada illa fitnatain. Tidak ada iri hati, dengki kecuali pada 2 hal. Ya rajulun atahullahul Quran, yaitu seorang yang diberikan anugerah oleh Allah Quran atau ilmu, kemudian dia mempraktikkan bacaannya siang dan malam. Wa rajulun atahullahul mal. Ya, kemudian yang kedua, Allah berikan kelapangan harta pada seseorang, kemudian fayunfiquhu, maka dia menginfakkan harta itu di jalan Allah siang dan malamnya. Jadi ini perbuatan ini boleh, ya kita merasa cemburu. Nah ini hasad boleh, dan namanya pun dirubah menjadi ghibthah. Ghibthah, hasad yang positif, yaitu kecemburuan yang positif. Di luar itu nggak boleh, kecemburuan untuk supaya orang lain nikmatnya hilang. Ya, cemburu pada mobilnya, bagaimana supaya mobilnya rusak, nah, itu nggak boleh. Ya, demikian di sini fala yarfuth, dalam konteks yang negatif jangan dilakukan rafath, kata-kata yang kotor. Ya, mohon maaf sekali saat masih puasa kok sibuk berselisih. Ya, sibuk berprasangka buruk, sibuk bikin hoax. Hati-hati nih ya, hati-hati. Saya sering baca berita, ya berita-berita di online misalnya, baik media cetak, elektronik ya khususnya. Kita lihat tiap hari kok tampilannya ada aja ya yang berselisih, ya padahal sedang puasa loh, hati-hati. Ya kan? Kemudian ya saling balas, saling ini, saling itu, apapun profesinya. Ya mohon maaf misalnya mau kita di aktivitas biasa, apakah mungkin di politisi misalnya, ya di diplomasi, di birokrasi, antar elit dan sebagainya. Ingat kalau puasa itu mesti dijaga. Ya, karena puasa itu positif sifatnya. Ya, puasa itu konstruktif, membangun, mengeluarkan karakter-karakter kebaikan. Maka ditahan. Ditahan ya, itu bisa merusak. Nanti junnahnya malah kosong. Nah, jadi ini bagian pertama. Ingat, kalau itu disampaikan pasti terjadi. Pasti terjadi, akan didapati suasana saat puasa terpancing kita. Ya, untuk saling berkata yang tidak baik. Ya, puncaknya mungkin ada hoax, ada macam-macam dan sebagainya. Ya. Sama persis seperti ayat haji ya. Ayat haji itu menyandingkan salah satunya kemungkinan perbuatan rafath. Itu di Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Ya, maka siapa yang sudah memantapkan dirinya untuk siap berangkat haji, maka hati-hati, kata Allah, jangan sampai saat haji itu terjadi rafath. Artinya apa? Kalau Allah sampaikan itu, ada potensi-potensi untuk berkata itu. Ya, saat tawaf tiba-tiba keinjak keluar kata-kata kotor, memaki, bis sholawat misalnya telat datang, tiba-tiba marah-marah ini dan sebagainya, itu rafath. Ya, itu rafath. Nah, saat puasa dilatih kita. Jangan berbuat itu. Itu kalau kita bisa menaklukkan kemampuan lisan kita untuk berkata yang demikian, maka insya Allah suasana yang lainnya akan baik. Karena lisan ini mewakili bahasa hati. Ya, jadi lisan itu penterjemah hati, penterjemah pikiran kita. Dari hati dituangkan ke pikiran, dicerna, dikeluarkan lewat lisan. Jadi kalau ingin mengetahui suasana hati seseorang, itu 90% bisa dilihat dari lisannya. 10%-nya gesturnya, gitu kan? Baik, jadi bisa kelihatan dari lisan apa yang dia bicarakan, itu kita bisa nilai. Ya, bahkan kita dari bagaimana rambatan gelombang suaranya, ya intonasinya, nadanya, bisa kita ketahui apakah orang ini tulus atau tidak, ya kan? Ataukah berupa sindiran, ataukah berupa kata-kata misalnya yang satir, yang macam-macam, bisa diketahui. Pun dari niat yang paling dalamnya akan berpengaruh pada kualitas kata-katanya. Apakah sampai ke hati atau sampai ke pikiran saja? Ya, ataukah baru sampai ke pikiran langsung balik lagi, itu mungkin.
Dan kalimat-kalimat lembut itu atau disertai keikhlasan itu kekuatannya dahsyat. Bahkan dia bisa memerintah tanpa dengan kata-kata yang tajam. Bahkan dia bisa mencegah tanpa harus kemudian memaksa misalnya ya, dengan intonasi yang sangat indah. Baik, itu bagian pertama. Jadi kalau kita bisa menaklukkan, pelihara lisan kita, maka kemungkinan 90% bagian diri kita itu aman. Sumber perkelahian dari lisan, kan? Sumber perselisihan dari lisan, sumber macam-macam umumnya dari lisan. Baik. Sehingga orang Arab pernah berkata, itu izalatul lisan akhtar min izalatil aqdam. Terpelesetnya lisan itu lebih berbahaya dibandingkan terpelesetnya kaki. Terpeleset kaki menjatuhkan badan, terpeleset lisan menjatuhkan kedudukan. Nah, bikin status tuh ya. Terpeleset kaki menjatuhkan badan, terpeleset lisan menjatuhkan kedudukan. Baik. Kemudian wala yajhal, jangan berbuat yang tak pantas, tindakan-tindakan bodoh. Ya, jahalah itu pernah saya sampaikan, kadang-kadang ada yang melahirkan dosa, ada yang tidak melahirkan dosa, tapi berpotensi orang lain menjadi berdosa. Ya, unik ya. Nah, misal gini, Quran surah keempat An-Nisa, ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 17, ini tentang taubat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ya, tsumma yatubuna min qarib. Ya, Quran surah keempat ayat 17, di paling kiri agak sedikit ke tengah. Ya, innamat taubatu, sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah taubat 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang-orang yang berbuat satu keburukan, salah, dosa bijahalah, karena awalnya perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Nah, ini jahalah di sini perbuatan yang ya tidak pantas yang melahirkan dosa. Ya, mohon maaf lah, ya mohon maaf, kita sudah paham bersama, kita mengerti bahwa misalnya bikin hoax itu salah, tapi masih bikin hoax, itu kan dosa, ya kan? Kemudian ya mencela gitu kan, pada yang tidak pada tempatnya, ya itu kan sudah tahu salah tapi dikerjakan juga. Nah, itu jahalah namanya. Mirip es batu ditiupin, ya kan? Ya udah tahu dia udah ada asap jadi tiupin juga, udah tahu dingin. Itu kurang lebih seperti itulah, ya. Tapi ada perbuatan yang secara langsung sih tidak berdosa, tapi menyebabkan orang lain bisa berdosa. Ya contoh lah ya, sering saya katakan, Anda usia 50 tahun, tinggal di sebuah komplek. Anda keliling komplek Anda waktu Ramadan lagi, ya pakai sepeda cucu Anda yang 5 tahun. Ya dosa sih enggak Joni, gitu. Cuma perbuatan itu menjadikan orang-orang terpancing dosa. Akhirnya begitu melihat Anda muncul komen, ya kan? Apalagi sekarang eranya media sosial, begitu di komen, kemudian di share, like, ya ada like, ada dislike, ada macam-macam, ya muncullah kemudian orang diskusi di situ. Kenapa sih bulan begini? Kenapa begitu? Oh pantas dia begini. Nah itu dia. Oh ujungnya apa? Oh nggak nyangka ya, tuh nyangka. Ketika seorang berkata tidak nyangka, dia sedang nyangka. Ya kan? Baik, nah itu diantaranya, itu jahalah. Maka Nabi mengatakan, latih perbuatan Anda dalam puasa ini supaya tidak berbuat jahalah. Jadi kalau orang sudah terbiasa mengondisikan dirinya mencegah perbuatan jahalah yang menurunkan muru'ah, kehormatan kita, maka langkah selanjutnya pasti akan tertahan. Awalnya kan jahalah, ya perbuatan yang tidak ada nilainya, selanjutnya yang mengandung dosa. Jadi kalau kita pada step pertama sudah bisa menghentikan, maka perbuatan dosa bisa kita tahan. Jelas ya? Nah, wa inna mru'un qatalahu aw syatamahu. Kemudian jika pun ini rumus cepat dari Nabi. Ada pancingan-pancingan lagi, nanti ada provokasi kata Nabi saat puasa. Kadang-kadang ada provokasi membuat kita itu terpancing untuk berselisih. Wa inna mru'un qatalahu, ingin mengajak berselisih, bertikai. Aw syatamahu minimal, ya mohon maaf, balas pembicaraan. Saling berbalas, saling sindir, saling mencaci, saling mencela. Satu nyebut A, yang kedua nyebut B dan sebagainya. Itu kalau Nabi sebutkan pasti terjadilah. Ya pasti terjadi. Maka orang yang puasa, jika dia ingin mendapatkan junnah dan sempurna puasanya, maka kata Nabi, "Faliyaqul inni shaim." Katakan saya sedang puasa. Ya. Nah, ini bisa dua sisi. Bisa pada orang yang mengajak kemudian memancing, memprovokasi sebagai peringatan bagi dia untuk mengingatkan bahwa ini suasana sedang suasana puasa. Kita bisa katakan ini suasana puasa, ya. Nah, ini suasana puasa dengan bahasa kita kan. Jadi kalau ada yang mancing-mancing begini-begini, Anda ingatkan dia, bertakwalah kepada Allah, ini sedang puasa. Ini Ramadan. Ya, bisa seperti itu. Bisa yang kedua, ya itu kepada diri kita. Kalau orangnya memang sudah ya nggak punya batas dalam nilai kebaikan lah. Ya dalam arti, mohon maaf, dalam arti bukan artinya kebaik-baik banget, nggak, terhambat untuk menjadi baik. Sehingga kita katakan, ingatkan begitu pun balik marah. Ya ini sedang Ramadan, ya nggak pantas lah kita sedang puasa. Dia balik, emang kenapa? Soleh kamu gini. Nah kalau sudah kondisi yang begitu, katakannya pada diri kita, ya pada jiwa kita. Saya sedang puasa, nggak boleh balas. Saya sedang puasa, kita doakan ya Allah bukakan pintu hati baginya, lembutkan jiwanya ya Allah, damaikan keadaan hatinya, ya baikkan lisannya. Sudah cukup.
Ya, cukup. Setelah itu kita diam. Diam dalam sesuatu perdebatan, walaupun kita unggul di dalamnya, itu tetap menjadikan kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai di hadapan Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang sanggup menahan amarah disediakan surga seluas langit dan bumi. Bahkan dalam salah satu riwayat disediakan satu istana di antara taman-taman surga. Ya, ada yang mengatakan di tepian surga. Ada yang berkata, Ustadz kok di tepian? Ya biarin aja, yang penting dapat istana daripada enggak sama sekali ya di surga, ya kan? Baik, Masya Allah. Teruskan. Ya, marwataini walladzi nafsi biyadihi. Nah, demi Allah yang menggenggam jiwaku. Masya Allah, ini saya sering katakan Rasulullah itu kalau berkata, sebetulnya tidak harus bersumpah. Karena beliau itu semua tutur katanya adalah terbimbing oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak bertutur dari nafsunya, tapi semua bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada dalam pembicaraan Nabi disampaikan informasi dan disertai dengan sumpah, apalagi mempertaruhkan jiwanya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai mempertaruhkan keadaan jiwanya untuk bersumpah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Kata Nabi, la khulufu famis saimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski. Di riwayat lain, atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Orang-orang yang mampu mengerjakan seperti yang tadi, dia jaga lisannya dari perbuatan rafas, menjaga dirinya, menjaga keadaan dirinya supaya tidak terpancing dalam keburukan. Itu oleh Allah diberikan satu kemuliaan. Ya, di antara tandanya orang yang berhasil ini, jadi nanti saat hisab, saat kiamat, kita akan ketahui ahli ini. Ahli puasa yang nanti kelak, nanti kita akan dapati hadisnya juga, mendapatkan anugerah masuk surga dari Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dan tanda-tandanya di antara mereka adalah bisa kelihatan keluar bau harum ya di mulutnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata Nabi Muhammad SAW, la khulufu famis saimi, sungguh bau mulut ya orang yang puasa itu, yang benar puasanya, yang seperti tadi disebutkan, bukan menahan lapar dan haus saja, kan? Tapi bagaimana mengontrol dirinya, mengontrol lisannya, mengontrol keadaannya, menjauhi pancingan provokasi. Orang-orang seperti ini diberikan tanda oleh Allah. Di antara tanda utamanya keluar bau harum semerbak di lisannya lebih daripada bau harum kasturi. Ya, kasturi itu yang paling tinggi tingkat harumnya. Rihal miski itu khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kan? Khitamuhu misk ini sudah jadi ungkapan dalam Al-Qur'an dan diambil di kalangan masyarakat orang Arab. Bagaimana akhir kehidupan yang semerbak, yang wangi dan sebagainya. Itu sebagai kata kiasan. Nah, ada orang yang diapresiasi oleh Allah jadikan lisannya itu mengharumkan, melahirkan bau harum yang semerbak. Ya, bau harum yang mewangi itu, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan jangan salah memahami ini ya. Nah, yang salah memahami, dulu ada anak SD ya, satu cerita gambaran itu kan, sampai rumah nggak mau sikat gigi, nggak mau apa kan, sampai bau mulutnya itu luar biasa lah kalau bicara. Habis sahur makan jengkol, kemudian malamnya buka makan pete dan sebagainya. Ibunya tanya, kenapa kamu nggak sikat gigi, baunya kan aneh ini. Mama, di sekolah diajarkan bau mulut orang puasa itu lebih wangi ya, di hadapan Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Nah, bukan berarti enggak ini ya, bukan berarti harus bau gitu. Itu cara bacanya juga penting. Ya, mungkin kita bisa katakan ya harumnya apa namanya, lisan atau mulut orang yang berpuasa itu yang diapresiasi. Jadi bau yang dimaksudkan di sini bukan bau yang nggak jelas ya, yang dimaksud harum. Ya, harum, indah, semerbak seperti kita pakai minyak wangi. Ini adalah pertama bentuk majas saat di dunia. Majas kiasan saat di dunia, yaitu apa? Kita yang menjaga lisan itu dari keburukan sehingga keluar kata-kata mulia itu harum. Ya, itu semerbak sehingga menyebar keharumannya dan diakui, bahkan dicatat, bahkan sebagian orang membuat status dengan itu. Ya, istilah kita quotes gitu kan. Nah, di akhirat majazi itu menjadi hakiki. Dijadikan oleh Allah nilai kebaikan itu. Ada sebagian hamba yang memang diistimewakan dengan keadaan harum ini. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya di kesempatan Jumat lalu saya sampaikan di khutbah Jumat dan mungkin di Adinet Official juga ditayangkan kembali. Ada Imam Nafi' Al-Madani, gitu ya. Imam Nafi' Al-Madani ini punya dua nanti yang meneruskan qiraat beliau, yaitu Imam Warash dan Qalun. Imam Warash dan Qalun. Itu Qalun sekarang dibacakan di Tripoli, ada di Libya gitu kan. Warash misalnya di Mesir dan sebagian Afrika. Nah, itu teman-teman sekalian, Imam Nafi' ini punya keunggulan. Walaupun pendengaran beliau nggak terlampau sempurna, tapi beliau ini Masya Allah, ini ahli Quran, bisa membenarkan dan melihat kesalahan seorang pembaca Quran dari gerakan bibirnya saja. Dan setiap beliau bicara itu mengeluarkan bau harum. Ya.
di lisan beliau yang mulia, ya, di mulutnya keluar bau harum, kebaikan-kebaikan. Itu karena barokah Al-Qur'an. Ya, barokah Al-Qur'an. Dan ya Majasi ini yang paling banyak, Majasi yang paling banyak. Artinya ahli Qur'an itu bisa dilihat lah, kata-katanya lembut, baik gitu kan. Kita bisa saksikan banyak orang-orang ahli Qur'an dan keluar bagaimana kata-kata yang sangat mulia dari mereka. Kemudian kita teruskan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, ini poinnya. Ya, maka orang yang puasa yang benar itu kalau ingin mendapatkan junnah, ingin sempurna, ingin mendapatkan kemuliaan tadi, di dunia dimuliakan oleh Allah, terbebas dari maksiat, ya, dalam arti ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan maksum, yang maksum hanya nabi. Ya, hanya nabi, hanya para rasul. Tapi dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut karamah. Ini kalau ke nabi itu mukjizat, kalau ke manusia biasa itu karamah. Nah, di antara perbedaannya, kalau mukjizat harus ditampakkan, diumumkan. Ya, di-share, diketahui, disampaikan untuk membuktikan kenabian. Makanya mukjizat Nabi Muhammad SAW dibuktikan, ditunjukkan langsung, ya, supaya orang tahu ini Nabi. Mukjizat Nabi Isa sebelumnya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam jami'an itu kan, itu ditampakkan supaya mengerti ini Nabi. Tapi karamah itu tidak diobral. Biasanya baru ketahuan itu nanti setelah meninggal, ya. Baru nampak-nampak sebagian-sebagian lah, tapi orangnya nggak ngaku-ngaku, ya, nggak pasang pelang misalnya punya karomah, punya ini, tidak. Dia biasa saja, tapi ada kemuliaan melekat pada dirinya, dan banyak karomah itu, ya, karomah di wajah, karomah di perilaku, karomah di sikap, karomah di ilmu, macam-macam. Tidak digambarkan dalam bentuk yang sifatnya, mohon maaf, mendekati magis oleh sementara orang gitu kan, nyebrang sungai, ya, kemudian bisa terbang, bisa macam-macam. Nah, itu hal-hal yang mungkin ada tapi mungkin jauh gitu kan, jauh. Tapi orang lupa bahwa ilmu itu kalau Allah berikan kemuliaan menjadi karamah. Ya, ingat ya, adab kalau Allah berikan kemuliaan menjadi karamah. Ya, jadi adab, ilmu, akhlak dan semacamnya itu kemuliaan. Bahkan pada harta ada karamah, ada kemuliaan. Pada ilmu ada kemuliaan. Pada fisik, tenaga ada kemuliaan. Jika semua itu diarahkan pada hal-hal kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang puasa ini, ya, kalau puasanya benar, maka dia meninggalkan syahwatnya, ya, syahwat dalam konteks hal-hal yang jelek, yang buruk, ya. Bahkan dalam i'tikaf dia tinggalkan dulu hubungan dengan istrinya atau suaminya dan seterusnya. Kemudian dia coba tahan makannya, ya. Dia tahan kemudian minumnya secukupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan konsepsi puasa itu makan minum yang cukup, yang menjadikan kita kemudian terbawa untuk semangat menunaikan ibadah, aktivitasnya dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau kita tarik menjadi karakter dalam kehidupan, maka Masya Allah, hidup kita tertata, nggak berlebihan makan, nggak berlebihan minum, ya, semua cukup, ibadah nyaman, kan gini kan? Coba lihat, buka kan cukup, ya, minum cukup. Awal-awal kan semua pengen dikoleksi, ya, pengen jus, pengen ini, pengen itu, toh yang diminum teh manis juga, ya kan, dengan gorengan, ya, ada kurma, alhamdulillah, setelah itu buka, makan, selesai kan? Ya, kenapa setiba kemudian pasca Ramadan berubah lagi? Ya, terus seakan-akan pengen membalas yang Ramadan. Jadi kumpulkan semua ini, ada pertanda yang kurang tepat, ya. Oke. Lanjutkan, bismillah. Kemudian asyamu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini keistimewaannya. Kalau orang benar puasanya, ya, seperti yang tadi disampaikan, maka penilaiannya akan langsung dari Allah. Beda dengan amalan biasa. Ramadan itu beda. Jadi kalau kita sholat di hari-hari biasa, itu kan bukan di suasana Ramadan, ya, baca Quran dan sebagainya, dicatat pahalanya. Malaikat mencatat, nanti catatan itu dikumpulkan, ditunjukkan saat yaumul hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Yang baik akan ditampakkan, demikian yang buruk pula. Setiap satu kebaikan diberikan 10 nilainya. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 nilai kemuliaannya. Tapi puasa tidak. Ya, asyamu li, puasa yang ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Allah yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Ya, kalau Allah sudah berikan ukuran, ya bisa nggak terbatas. Paling minimal, ya, standarnya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan 10 kali lipat, yang standar, yang biasa. Jadi kalau dapat segitu, itu dapat yang paling rendah. Ya, karena kalau Allah sudah berikan tanpa ukuran, semakin kita ikhlas, semakin tunaikan karena Allah, maka dapatlah kemudian limpahan-limpahan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah hadis yang keempat yang kita dapati, dan hadis pendukung pada bab tentang keutamaan puasa. Secara singkat, kalau puasa yang ditunaikan dengan baik, sesuai aturan, sesuai hukum-hukumnya, kan, sesuai ketentuannya, maka pertama Allah apresiasi dengan memberikan satu perisai dalam dirinya sehingga tercegah dari perbuatan maksiat.
Kemudian juga Allah jadikan keadaan diri menjadi lebih terhormat, ya. Lisan tertata, keadaan diri tertata, sehingga dengan itu mendapatkan apresiasi, semerbak wanginya di dunia, dan mendapatkan bau harum lebih harum dari kasturi saat kembali kepada Allah di akhirat. Dan lebih daripada itu akan dilipat gandakan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkumpul segala bentuk kemuliaan pada dirinya. Inilah kesimpulan dari bab yang kedua, teman-teman sekalian. Alhamdulillah telah kita tuntaskan. Penting saya sampaikan teman-teman sekalian, insya Allah kajian-kajian kita terkhusus juga Madrasah Al-Imam Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabus Shaum nanti insya Allah akan terdetilkan, ya, di beranda, di net official itu sudah ada nanti listnya, Anda tinggal masuk saja. Kalau pengen aku suka, misalnya ayo kultum sejenak untuk berbuka setiap sore jam 5 ya, selama Ramadan, itu Anda tinggal masuk situ, sudah ada. Jadi dari playlist kita tampilkan ke beranda sehingga mudah untuk mencari. Dan ini ada kondisi teman-teman 2 hari ke belakang ini agak terjadi sesuatu yang menurut kami perlu penyesuaian ya dari teman-teman sekalian. Jadi ada semacam gangguan-gangguan ya. Kami kira di kami tidak ada masalah, tapi secara teknis ada sesuatu yang kami nggak sampai ke situ. Jadi kadang-kadang dalam waktu-waktu yang prime time gitu kan, waktu-waktu yang utama itu yang biasanya kita normal tiba-tiba terganggu ya, tayangan jadi terganggu, jadi hilang. Kemudian yang tertiba kemudian teman-teman yang biasa nonton di ribuan itu jadi 100, jadi macam-macam. Nah, kita sebetulnya tidak concern kepada jumlah, kepada apa-apa. Yang penting Allah ridha dengan apa yang kita ingin kita tampilkan. Tapi mohon izin kalau ada kendala-kendala teknis, kita akan sesuaikan di upload kembali. Ya, upload, jadi teman-teman tinggal belajar saja. Bagi kami alhamdulillah, mau ada yang belajar alhamdulillah, ya kan? Mau ada yang tergerak alhamdulillah, belum kita doakan. Jadi bagi kita yang penting kita niatkan sebagai ibadah. Ya mudah-mudahan tidak ada iseng-iseng atau yang lainnya, ya itu pun kita doakan saja, tapi rugi sebetulnya karena kami pun ya mohon izin tidak ada orientasi yang lain-lain, jadi Anda hanya mengganggu diri sendiri gitu kan. Tapi kita juga tidak perlu jauh-jauh berpikir, yang penting kalau ada kesulitan-kesulitan maksud kami tinggal kembali ke playlistnya aja, dicek lagi di turunan yang telah kita petakan untuk kemudahan tadi. Ya alhamdulillah, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah muliakan sekali lagi dan menerima ibadah kita dengan limpahan-limpahan kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana ya Allah wastir 'uyubana innaka antal khairus satirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.